Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Para hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin sudah membahas tentang awal-awal pembahasan permasalahan nikah ya, dan berlanjut dengan hal-hal yang terjadi setelah terjadinya pernikahan. Dan di waktu ini kita akan coba membaca al-huquq baina az-zawj wa az-zawjah, hak-hak antara suami dan antara istri. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi bahwa di sini disebutkan termasuk huququz zaujah al-wajibah 'ala az-zawji, hak-hak untuk istri yang wajib diberikan oleh suami. Yang pertama adalah husnul isyrah, baik di dalam bergaul, berkomunikasi, itu harus husnul isyrah. Ini masalah baik dalam berkomunikasi, bergaul, bersama. Ini hampir para ulama tidak menyebutkan dobit, batasan-batasan seperti apa, hampir tidak disebutkan. Karena memang berbeda-beda baiknya berkomunikasi antara satu orang, satu tempat, satu daerah dengan yang lain. Yang penting, yang pasti, kewajiban-kewajiban dilaksanakan, hal-hal yang baik itu dilaksanakan, baik dalam isyrah atau dalam muasyarah. Yang kedua adalah wa mu'natuz zaujah, adalah menyerahkan biaya, baik itu nafkah atau kebutuhan-kebutuhan istri wajib dipenuhi oleh suami. Kemudian wa mahruha, yang ketiga mas kawin, wajib diberikan oleh suami kepada istri. Ya, meskipun nafkah ini kalau dalam masalah suami istri itu kan hutang gitu ya, kalau tidak dibayar hutang. Beda dengan nafkah yang lain. Nafkah dengan sebab hubungan nasab, anak ke orang tua ke anak, itu kalau sekarang tidak memberi nafkah itu sudah besok sudah tidak menjadi tanggungan, artinya sudah bukan hutang. Tapi kalau suami istri, biaya nafkah itu kalau tidak dibayar hari ini hutang dan harus dibayar esok hari. Kalau tidak dibayar terus menjadi hutang. Itu bedanya nafkah zaujiyah dengan nafkah nasab atau dengan nafkah milkiyah. Kita memiliki budak atau memiliki hewan peliharaan itu harus ada nafkahnya. Nah, cuman sifatnya berbeda dengan nafkah zaujiyah. Kemudian mas kawin juga begitu. Mas kawin yang ketiga itu wajib diberikan. Ini juga termasuk hak, harus diterima oleh istri, harus dilakukan oleh sang suami. Kemudian wal qasam, kemudian menggilir. Ketika suami ini memiliki istri lebih satu, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh suami, yaitu mengqasam atau menggilir istrinya. In bata inda ihdahunna, kalau sudah menginap di salah satunya berarti juga harus menginap ke istri yang lain. Gilir. Ini ada pembahasan sendiri di dalam kitab fikih, cara dan bagaimana tata cara di dalam menggilir istri lebih dari satu. Kemudian selanjutnya wa ta'limuha, mengajari istri. Jadi suami itu tidak hanya dituntut bertanggung jawab mencerdaskan anak. Anak itu bagaimana cara beribadah yang benar, tapi istri juga tanggung jawab suami. Ya, suami punya tanggung jawab untuk mengajari istri. Kalau tidak bisa harus mencarikan guru yang benar mengajari istri bagaimana cara beribadah atau tentang agamanya istri. Itu kewajiban suami. Kemudian yang wajib dipelajari, yang menjadi tanggung jawab suami itu adalah ma tahtaju ilaihi, yang dibutuhkan oleh istri di dalam agamanya, baik minal furud, min furudil ibadah wa sunaniha, kewajiban-kewajiban dalam beribadah atau sunat-sunat di dalam ibadah yang dilakukan oleh istri. Ini wajib suami untuk mengajari atau mencarikan guru walau ghairu muakkadatin. Kemudian wa mimma yata'allaqu bil haid, harus juga mengajari hal-hal yang berkaitan tentang ilmu haid. Kalau haid
tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kalau haidnya selesai di waktu asar, maka sholat duhurnya juga wajib diqadha. Ini hal-hal yang seperti ini wajib diajarkan oleh sang suami kepada istri. Ya sama, ketika suaminya tidak bisa, wajib mencarikan guru untuk sang istri atau mempersilahkan istri untuk taklim tentang hal-hal ilmu yang seperti ini. Ini adalah termasuk salah satu dari hak beberapa bagian yang termasuk min huquqiz zaujah, hak-hak seorang istri yang harus dilakukan oleh sang suami. Kemudian yang kedua, huququz zauj al-wajibah 'ala zaujah. Hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Di antaranya yang pertama adalah ta'atuz zauj fi ghairi maksiatin. Mentaati suami dalam perintahnya selama perintahnya bukan perintah maksiat. Ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun itu kalau diperintah bermaksiat kepada Allah. Jadi istri wajib taat terhadap perintah suami apapun perintahnya selama perintah tersebut bukan perintah maksiat atau perintah yang membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Kemudian wa husnul muasyarah, juga ada kewajiban husnul muasyarah, baik dalam berkomunikasi bersama atau bergaul dengan suaminya itu harus dengan cara yang baik. Sama, istri juga berkewajiban, suami juga punya kewajiban. Kemudian wa taslimu nafsiha, harus menyerahkan dirinya. Artinya kalau suaminya mengajak untuk berhubungan suami istri, selama istri tersebut tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan udzur yang dibenarkan, wajib mentamkin, mempersilahkan. Ini termasuk hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Kemudian wa mulazamatul bait, menetapi rumah. Nah, suami kan harus mempersiapkan rumah untuk istrinya. Nah, istri harus menetapi rumah, tidak boleh keluar dari rumah kecuali ada izin dari suami atau keluarnya itu ke tempat-tempat yang memang sudah dimaklumi oleh sang suami. Jadi istri kalau keluar rumah harus izin. Tapi ketika keluarnya itu ke tempat-tempat yang biasanya suaminya sudah merelakan, ya, ke toko sebelah atau kemana, maka itu termasuk minal musamahah, tidak perlu izin, tidak apa-apa. Karena biasanya suaminya mengizini kalau kita datang kemana. Itu di antara hak-haknya. Kemudian selanjutnya wasiyanatu nafsiha min antuta, menjaga dirinya agar supaya dirinya tidak tersentuh oleh orang lain. Waliyadzubillah, apalagi berhubungan dengan orang lain. Itu harus kewajiban istri, ya. Karena istri itu sudah di bawah tanggungan suami, maka istri menjaga dirinya sendiri dari tangan orang lain yang bukan mahram, baik hubungan bentuk apa saja, itu bagian dari kewajiban istri untuk suami. Siyanatu nafsiha, menjaga dirinya. Kemudian selanjutnya wal ihtijab an ru'yati ajnabiyyin, harus berhijab, tidak membuka aurat di hadapan orang yang bukan mahramnya. Ini termasuk kewajiban istri untuk suami, karena istri itu sudah haknya suami, maka harus ihtijab kepada untuk suami dari laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk itu haknya. Kemudian selanjutnya wa tarku mutalabatiha lahu bima fawqal hajat, menuntut kepada suami, tidak menuntut kepada suami melebihi kebutuhan. Jadi ketika suami sudah memberikan hak nafkah dan biayanya sudah tercukupi,
Karena bisanya seperti itu, misalnya kita menuntut lebih dari itu tidak boleh. Jadi tidak menuntut fauqal hajat, melebihi dari kebutuhan istri, apalagi dengan alasan yang dibuat-buat gitu ya, untuk beli apa gitu, itu termasuk bagian hak istri yang harus ditunaikan, tidak menuntut melebihi hajat. Bahkan di sini disebutkan walau alimat qudratahu alaihi, meskipun suami mampu, seandainya diminta lebih itu mampu, maka termasuk kewajiban istri tidak menuntutnya ini yang tidak boleh. Ya, tarkul mutolabah ini harus dilakukan. Kemudian selanjutnya wa ta'affufuha, harus menjaga diri dari hal-hal yang menyebabkan dia fasik, dari apa saja. Karena bagaimanapun istri di akhirat nanti dia akan yang diminta pertanggungjawaban itu adalah suami. Jadi istri itu diharuskan ta'afuh, menjaga diri dari segala macam, bahkan meskipun itu yang menyebabkan dia fasik, dosa-dosa gitu. Karena nanti ujung-ujungnya di akhirat yang akan dituntut, dimintai pertanggungjawaban adalah suami. Kenapa suaminya tidak menjaga dan lain sebagainya. Makanya di sini istri juga harus iffah, menjaga diri agar dia menjadi afifah. Wa ta'affufuha an tanawuli ma yaksibuhu minal malil haram. Kalau suaminya bekerja dengan pekerjaan yang haram dan istri tahu bahwa yang diberikan kepada dia adalah harta yang haram, maka dia wajib untuk tidak memakannya atau mengambilnya. Ketika dia tahu bahwa uang yang diberikan suaminya kepada dia termasuk harta yang haram, yang jelas bahwa itu adalah harta haram. Bukan hanya sekedar suaminya ini kadang kerjanya halal, kadang kerjanya haram. Ini jelas uang yang diberikan kepada istri oleh suami jelas-jelas uang hasil haram, maka ini tidak boleh diambil. Ketika pekerjaannya halal dan haram dan tidak tahu apakah uang yang diberikan ini berasal dari pekerjaan yang halal atau yang haram, maka ini tidak sampai ke hukum haram menerima. Tapi untuk orang-orang yang berhati-hati tetap tidak menerima, dan tidak hanya itu, sebaiknya juga mengarahkan, karena tugas istri juga ada namanya husnul muasyarah bersama dengan suami. Kemudian wa adamu kadbiha an ala haidiha, tidak berbohong atas kondisinya sang istri, apakah dia sedang haid ataukah tidak. Maka ini kewajiban istri. Ketika berbohong karena malas, dia mengatakan haid, atau padahal dia haid, cuman dia ngakunya sudah tidak haid, itu juga hukumnya haram. Jadi tidak berbohong ala haidiha, atas haidnya dia, wujudan wa qita'an, status haidnya apakah dia sedang haid, apakah dia sedang selesai dari haid, itu tidak berbohong kepada suami. Karena kebohongan seperti ini jelas itu menyebabkan terjadinya dosa besar dan akan menarik terhadap dosa yang lain, sebagaimana berhubungan suami istri di waktu haid dan lain sebagainya. Ini adalah sekilas dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab beliau. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam.